pengertian coronavirus. Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit serius seperti pernapasan akut berat. Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan, Cina pada Desember 2019 lalu. Gejala COVID-19 yang paling sering ditemui adalah demam, kelelahan, dan batuk kering. Beberapa pasien juga ditemui memiliki gejala nyeri, hidung tersumbat, pilek, atau sakit tenggorokan. Gejala-gejala ini biasanya ringan dan mulai secara bertahap. Sebagian besar orang pulih dari penyakit tanpa memerlukan perawatan khusus, terutama bagi anak-anak dan dewasa muda. Namun, COVID-19 dapat menyebabkan penyakit serius bagi sebagian orang. 1 dari 5 orang yang terinfeksi COVID mengalami kesulitan bernapas dan membutuhkan perawatan di rumah sakit. Orang-orang yang berusia di atas 60 tahun dan orang-orang yang pada dasarnya memiliki penyakit bawaan seperti diabetes, penyakit jantung, penyakit pernapasan, atau hipertensi beresiko lebih besar untuk terinfeksi COVID-19 yang parah dan mematikan. Riset menunjukkan sistem imun beberapa orang lebih kuat melawan virus corona, tetapi hal tersebut tidak menutupi kemungkinan bahwa Anda bisa saja menjadi carrier atau pembawa si virus yang tidak terinfeksi. Sekarang sudah jelas bahwa COVID-19 tidak hanya menyerang sistem pernapasan. Beberapa orang telah melaporkan masalah usus dan ginjal. Pasien COVID-19 yang parah telah mengalami banyak hal yang mengarah pada kegagalan organ tubuh seperti gagal ginjal dan lain-lain. Sebuah studi tentang efek jangka panjang SARS yang dilakukan di Hong Kong menunjukkan bahwa 40% orang yang sembuh masih memiliki gejala kelelahan kronis bahkan 3,5 tahun setelah didiagnosis. Infeksi virus ini diketahui dapat memicu sindrom kelelahan kronis yang berlangsung berbulan-bulan dan bertahun-tahun. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih seseorang bisa terinfeksi virus corona. Yang pertama, virus corona bisa terkena oleh siapa saja, mulai dari anak kecil, anak bayi, balita, orang tua, remaja, sampai lansia. Nah, kalau mau tahu bagaimana sih kok bisa orang-orang ini terkena virus corona? Yang pertama, apabila ada seseorang yang sudah terjangkit virus corona tersebut, apabila dia berbicara dan mengeluarkan air liur atau air ludah dan terkena seseorang yang belum positif, maka orang itu bisa terdampak virus COVID-19. Yang kedua, dengan cara bersentuhan. Misalnya seseorang yang telah terjangkit virus COVID-19 bersentuhan dengan orang yang belum terkena, maka virus itu dapat tersebar dengan cepat dan mudah. Lalu yang selanjutnya, apabila seseorang yang sudah positif terkena virus COVID-19, apabila mereka batuk ataupun bersin, maka itu juga dapat menularkan kepada orang-orang yang belum terkena virus COVID-19 tersebut. Maka sebaiknya dalam kondisi sekarang, walaupun telah ada kebijakan new normal, sebaiknya masyarakat harus tetap mengikuti protokol yang ada dan harus tetap memiliki standar kesehatan yang tinggi, dan juga jangan terlalu mementingkan perjalanan yang sekiranya masih bisa ditunda. Dan apabila kemana-mana harus tetap membawa hand sanitizer dan juga memakai masker dimanapun dan kapanpun. Dan untuk semuanya tetap stay healthy, keep positive thinking. Semoga pandemi cepat berlalu.
edukasi tentang bagaimana cara mencegah penularan virus corona. Langkah yang pertama itu sebelum pakai masker, cuci tangan pakai sabun atau gunakan hand sanitizer. Untuk mencuci tangan itu kita sudah dianjurkan oleh WHO bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar. Untuk mencuci tangan yang baik dan benar itu ada 6 langkah. Langkah yang pertama itu gosok kedua telapak tangan. Jadi mengusap kedua telapak tangan itu seperti ini. Yang kedua, gosok punggung tangan secara bergantian. Jadi seperti ini. Yang ketiga, gosok sela-sela tangan. Yang keempat, posisi kunci tangan. Jadi posisi kunci tangan itu seperti ini. Yang kelima, putar tangan kanan ke dalam. Jadi seperti ini, secara bergantian. Dan yang keenam, putar ujung jemari tangan kiri secara bergantian. Jadi seperti ini, secara bergantian. Nah, langkah yang kedua, pakai masker. Jadi langkah yang kedua itu pakai masker menutupi mulut, hidung dan dagu, dan tak ada celah antara wajah dan masker. Untuk langkah yang ketiga, hindari menyentuh bagian depan masker saat digunakan. Langkah yang keempat itu ganti masker yang lembab atau basah atau kotor, yang sudah kotor. Untuk langkah yang terakhir, langkah yang kelima, saat membuka masker, lepas dari belakang seperti ini. Jangan sentuh bagian depannya. Dilanjutkan dengan cuci tangan pakai sabun dan atau gunakan hand sanitizer. Setelah kasus positif pertama di Indonesia terkonfirmasi pada tanggal 2 Maret 2020, pemerintah dengan tanggap mengeluarkan Initial Responses dalam menangani pandemi COVID-19. Initial Responses ini termasuk diantaranya adalah pembentukan tim gerak cepat di wilayah otoritas pintu masuk negara, pemeriksaan kesehatan di 135 titik bandar udara, darat, dan pelabuhan, penunjukan 100 rumah sakit rujukan di seluruh Indonesia, pengembangan pedoman kesiapsiagaan, pembukaan kontak layanan umum terkait COVID-19, dan penerbitan keputusan Presiden nomor 7 tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 pada tanggal 13 Maret 2020. Pada tanggal 31 Maret 2020, Presiden RI menerbitkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 untuk penanganan pandemi Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Total anggaran untuk ini adalah sebesar 405,1 triliun. Di bidang kesehatan sendiri diberi anggaran senilai 75 triliun, diantaranya digunakan untuk pembelian APD, pembelian alat-alat kesehatan yang dibutuhkan, upgrade 132 rumah sakit rujukan bagi penanganan pasien COVID-19, termasuk Wisma Atlet, insentif tenaga kesehatan, santunan kematian tenaga medis, dan dukungan tenaga medis serta penanganan kesehatan lainnya. Di bidang sosial sendiri diberi anggaran senilai 110 triliun, diantaranya digunakan untuk dukungan logistik sembako dan kebutuhan pokok serta pembebasan biaya listrik. Kemudian, kebijakan fiskal dan insentif pajak diberi anggaran senilai 70,1 triliun. Kemudian ada juga kebijakan perdagangan ekspor dan impor. Dan setelah itu ada usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang diberi anggaran senilai 150 triliun. Selain di bidang-bidang tersebut, ada juga pemberlakuan kebijakan baru, yaitu pembatasan sosial berskala besar, yaitu PSBB. Kebijakan PSBB antara lain adalah peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial budaya, pembatasan moda transportasi, dan pembatasan kegiatan lainnya terkait aspek pertahanan dan keamanan. Kemenkumham telah membebaskan 22.158 orang narapidana dan anak di masa pandemi ini. Kini kita berada di masa transisi new normal, yaitu tatanan baru untuk beradaptasi dengan COVID-19. Hendaknya di masa transisi ini kita tetap selalu waspada dan menjaga kesehatan diri dan orang-orang terdekat kita. Selalu ikuti protokol kesehatan yang ada dan stay safe.